Hello guys, welcome back to my channel. Sekarang kita akan membahas bagaimana langkah-langkah yang ada pada proses Gram-Schmidt. Yuk kita cek. Proses Gram-Schmidt itu sendiri merupakan proses yang dapat mengubah suatu basis sembarang menjadi basis yang ortogonal atau bahkan ortonormal. Pengertian ortogonal itu sendiri dapat diartikan sebagai berikut. Dua vektor basis U dan V dikatakan ortogonal jika perkalian dot produk antara U dan V menghasilkan 0. Sebagai contoh, jika U-nya adalah 0, 1, 1, V-nya 1, min 1, 1, jika kita kalikan secara dot produk, maka akan diperoleh 0 kali 1, 0, 1 kali min 1, min 1, 1 kali 1, 1. Jika kita jumlahkan, hasilnya adalah 0. Lalu bagaimana dengan pengertian ortonormal? Pengertian ortonormal itu sendiri merupakan extension dari pengertian ortogonal, di mana perbedaannya terletak pada norm atau panjang vektor U serta norm atau panjang vektor V, yang nilainya masing-masing adalah satu satuan. Perhatikan di sini, untuk simbol dot product, kalian bisa tuliskan dalam bentuk notasi seperti ini. Oke, nah contohnya diberikan vektor U sebagai berikut, 1/3 min 1/3 min 1/3, dan vektor V 1/6, 2/6, 1/6. Lalu kita akan buktikan apakah U dan V ini ortonormal atau tidak. Pertama-tama kita cari dulu dot produk antara U dan V, lalu didapatkan 1/3 kali 1/6 ditambah min 1/3 kali 2/6 ditambah min 1/3 kali 1/6, dan hasil penjumlahannya menunjukkan angka 0. Artinya U dan V secara otomatis dia adalah ortogonal. Kemudian untuk memastikan dia ortonormal atau tidak, kita cek panjang vektor U dengan melakukan akar kuadrat dari penjumlahan kuadrat masing-masing elemen di dalam U. Di sini kita dapatkan hasilnya 1. Demikian juga untuk panjang vektor V atau norm V, itu juga memberikan panjangnya 1. Dengan demikian, vektor U dan V saling ortonormal. Nah, bagaimana kita bisa mengimplementasikan proses Gram-Schmidt untuk mengubah suatu basis sembarang menjadi basis yang ortonormal? Sekali lagi, ortonormal. Ada 5 langkah proses Gram-Schmidt yang bisa kalian lakukan. Misalkan di sini ada sebuah basis sembarang yang isi vektornya itu ada U1, U2, U3 sampai dengan UN. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian bisa menentukan vektor ortonormal yang pertama, yaitu V1, dengan cara mengalihkan vektor U1 dengan seperpanjang vektor U1-nya. Kemudian, untuk mencari vektor ortonormal yang kedua, yaitu V2, pertama-tama kalian cari dulu U2 dikurang dot produk antara U2 dengan V1 dikalikan dengan vektor V1. Setelah itu jangan lupa cari panjang vektor dari langkah kedua. Kemudian pada langkah keempat, kalian bagilah hasil dari nomor 2 dengan hasil nomor 3. Maka dengan ini kalian akan mendapatkan vektor ortonormal yang kedua atau V2. Kalian bisa lakukan hal ini secara kontinu untuk mencari vektor ortonormal ke N dengan menggunakan formulasi seperti ini. Hasil dari V1, V2, V3 sampai dengan Vn itu disebut sebagai vektor-vektor yang ada di dalam basis ortonormal. Dengan demikian, kita sudah mendapatkan 5 langkah dalam mengubah suatu basis sembarang menjadi basis ortonormal. Untuk memahami proses ini, marilah kita lihat contoh berikut ini. Di sini diberikan vektor atau ruang vektor S, yaitu 1, min 1, min 1, 0, 3, 3, 3, 2, 4. Pertama-tama kita harus buktikan bahwa
ruang vektor S ini apakah basis dari ruang dimensi 3 atau tidak. Pertama, kita harus memastikan bahwa ketiga vektor ini harus saling bebas linear. Untuk membuktikan mereka saling bebas linear atau tidak, kita tuliskan persamaannya menjadi sebagai berikut ini. Di sini ada min 1, 1 min 1 min 1 x1 ditambah 0 3 3 x2 ditambah 3 2 4 x3 sama dengan 0 atau vektor 0. Kemudian dengan menyelesaikan vektor ini, maka kita akan mendapatkan sistem persamaan linear homogennya, yaitu x1 tambah 3x3 sama dengan 0, min x1 tambah 3x2 tambah 2x3 sama dengan 0, dan min x1 tambah 3x2 tambah 4x3 sama dengan 0. Pada persamaan yang pertama, nilai x1 dapat didefinisikan sebagai min 3 kali x3. Pada persamaan yang kedua, kita bisa mendapatkan x2 itu adalah 5 per 3 x3. Dan pada baris yang ketiga, kita akan mendapatkan x2 sama dengan 7 per 3 x3. Terlihat bahwa x2 di sini memiliki dua nilai. Perhatikan, nilai x2 tersebut dapat bernilai secara konsisten jika kita memilih nilai x3 ini adalah 0. Akibatnya, solusi dari x1, x2, dan x3 sama dengan 0. Maka terbuktilah bahwa ketiga vektor itu saling bebas linear. Oke, pertanyaan part A sudah kita jawab. Kita lanjutkan untuk part B-nya. Karena ruang vektor S merupakan basis, sekarang kita akan melakukan proses Gram-Schmidt untuk mengubah vektor S ini, basis S ini, menjadi basis yang ortonormal. Perhatikan, di sini kita misalkan terlebih dahulu, U1 adalah 1 min 1 min 1, U2 adalah 0, 3, 3, U3 itu adalah 3, 2, dan 4. Langkah pertama, kita misalkan V1 adalah pembagian antara vektor U1 yang tadi dibagi dengan panjang vektornya. Dalam hal ini, panjang vektornya adalah akar 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat, yaitu akar 3, sehingga di sini kita kalikan vektor U1-nya dengan seperakar 3. Dan diperolehlah seperakar 3, min seperakar 3, min seperakar 3 sebagai vektor ortonormal yang pertama atau V1. Berikutnya, pada langkah kedua, kita akan mencari dahulu selisih dari vektor U2 dengan perkalian dot produk U2 dengan V1, lalu nanti dikalikan dengan V1. Di sini U2-nya diketahui 0,33. Kemudian dot produk antara U2 dengan V1 adalah hasil kali dari U2 dengan V1 sebelumnya. Di sini kita kalikan dulu, 0 kali seperakar 3, 0. 3 kali min seperakar 3 adalah min 3 per akar 3. 3 kali min seperakar 3 adalah min 3 per akar 3. Lalu kalau kita jumlahkan, di sini kita dapatkan hasilnya adalah positif 6 per akar 3. Lalu kita sederhanakan perkalian ini menjadi 6 akar 3 kali seperakar 3, yaitu 2. 6 per akar 3 kali min seperakar 3, yaitu min 2. 6 akar 3 kali min seperakar 3, yaitu minus 2. Dengan menjumlahkannya, kita mendapatkan hasilnya adalah 211. Pada langkah berikutnya, yaitu langkah ketiga, kita akan menomkan atau mencari panjang vektor dari U2 kurang dot produk U2 V1 kali V1. Dalam hal ini langsung saja kita gunakan akar kuadrat dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, yaitu hasilnya adalah akar 6. Oke, karena langkah 2 dan langkah 3 sudah ditentukan, kita bisa langsung ke langkah 4, yaitu menentukan vektor ortonormal yang kedua, yaitu V2, dengan membagi hasil dari langkah 2 dengan hasil pada langkah 3, yaitu kita dapatkan seperakar 6 dikali 211, dan jika kita kalikan maka diperoleh 2 per akar 6, 1 per akar 6, 1 per akar 6. Oke, karena kita punya 3 vektor di dalam basis S, maka
kita akan melakukan kembali proses sebelumnya. Namun, kita harus mengingat untuk V N, di mana N di atas 2, dimulai dari 3, maka kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Di sini ada simbol sigma, artinya kita harus mengurangi vektor UN yang akan kita evaluasi dengan sumasi dari jumlah dot product dikalikan dengan vektor ke K, di mana K-nya mulai dari 1 sampai dengan N-1. Lalu nanti hasilnya dibagi dengan panjang vektornya. Oke, di sini informasinya sudah kita dapatkan, tinggal kita lanjutkan untuk mencari V3. Langsung saja, V3 adalah ini dia. U3 dikurang dot product U3 V1 kali V1 dikurang dot product antara U3 V2 kali V2 dibagi dengan panjang vektor dari hasil yang di atas. Lalu kita hitung dengan hati-hati. U3 itu adalah 324. Dot product U3 V1, kalian perhatikan, dot product antara U3 dengan V1 adalah perkalian antara 3 kali 1/3 ditambah 2 kali min 1/3 ditambah 4 kali min 1/3. Diperoleh seperti ini. Lalu kita jumlahkan 3 kurang 2 kurang 4, berarti minus 3. Minus 3 ketemu min jadi positif ya. Positif 3/3 adalah hasil penyederhanaan bentuk ini. Positif 3/3 dikali 1/3 didapatkan angka 1. 3/3 kali min 1/3 adalah min 1. 3/3 kali min 1/3 adalah min 1. Itu untuk yang U3.V1. Untuk yang berikutnya, kita jumlahkan lagi dengan U3.V2 dikalikan V2, di mana U3-nya yang ini, V2-nya yang ini. Kita kalikan secara dot product. 3 kali 2 akar 6 adalah 6 akar 6. Kemudian 2 dikali 1/6 adalah positif 2/6. Kemudian 4 dikali 1/6 adalah 4/6. Jika kita jumlahkan hasil ini, maka diperoleh 12/6 dengan tanda minus. Minus 12/6 kita kalikan dengan 2/6 didapatkan minus 4. Minus 12/6 dikalikan dengan 1/6 maka didapatkan minus 2. Minus 12/6 dikalikan dengan 1/6 maka didapatkan minus 2 juga. Dan hasil ini kita jumlahkan dan diperoleh vektornya adalah 0, min 1, dan 1. Kemudian hasil vektor ini dibagi dengan panjang vektor ini, yaitu akar dari 0 kuadrat tambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, dan dihasilkanlah vektor V3 yang ortonormal adalah 0, min 1/2, dan 1/2. Dengan demikian, kita sudah berhasil mendapatkan 3 vektor yang bersifat ortonormal. Baik, agar kalian bisa menerapkan 5 langkah dalam proses graph Smith ini, silakan kalian kerjakan soal latihan berikut ini. Dalam soal latihan ini diberikan suatu basis A, yaitu 100, 110, 111. Kemudian ubahlah basis A ini menjadi basis yang bersifat ortonormal dengan cara 5 langkah yang sudah ditunjukkan pada video ini. Silakan dicoba. Bagi kalian yang sudah mencobanya, kalian bisa jawab pertanyaan ini dengan menuliskan komentar kalian pada video ini. Semoga kalian bisa memahami konsep ini dan terbantukan oleh video yang ada. Thank you untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. And bye bye.